dengan kecepatan menembus 385 km per jam. Uji coba berjalan dengan baik, minim getaran dan kedap suara. Anda saksikan, ini merupakan uang koin yang saya taruh di pinggir jendela dari kereta api cepat Jakarta-Bandung. Karena hari ini saya berkesempatan untuk berada di dalam kereta api cepat Jakarta-Bandung untuk melakukan uji coba yang pertama kali dilakukan dengan batas maksimal kecepatan yakni 350 km per jam. Nah, ini artinya tadi saya berangkat dari stasiun Halim Jakarta menuju ke stasiun akhir Tegaluar Bandung yang hanya memakan waktu kurang lebih 40 menit saja. Nah, dengan dibuktikannya dengan uang koin yang ditaruh di pinggir jendela bahwa tidak ada getaran atau bisa dikatakan ini sangat minim getaran, padahal batas maksimal operasionalnya ini mencapai 350 km per jam. Tapi untuk kereta api yang saya naiki ini merupakan jenis kereta inspeksi yang mana ini memang dilakukan atau digunakan oleh KCIC untuk melakukan pengecekan. Nah, pengecekannya adalah jalur komunikasi, jalur listrik, dan juga jalur sinyal serta jalur titik-titik dari kereta api cepat Jakarta-Bandung. Nah, untuk kereta api cepat Jakarta-Bandung dan untuk penumpangnya ini terdiri dari 3 kelas, yang mana ini ada first class yang menampung sebanyak 18 penumpang, lalu ada bisnis ekonomi yang menampung sebanyak 28 penumpang, dan ada premium ekonomi yang menampung sebanyak 555 penumpang. Ini artinya dari satu rangkaian kereta api cepat Jakarta-Bandung yang terdiri dari 8 gerbong, ini bisa menampung sebanyak 601 penumpang yang ditargetkan akan beroperasional pada pertengahan Agustus tahun ini sebagai kado HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dari Tegaluar Bandung, Yola Duyanti bersama juru kamera Rizky Ainis melaporkan. Pemirsa, jelang digulirkannya kompetisi kasta tertinggi Indonesia Liga 1, PT Liga Indonesia Baru dan PSSI mulai menyiapkan wasit-wasitnya. PSSI mengumumkan secara resmi jumlah wasit yang akan bertugas di Liga 1 2023-2024. Dari jumlah 55 calon wasit yang mendaftar untuk memimpin partai di Liga 1, dinyatakan hanya 28 yang lulus kualifikasi. Peserta calon wasit peringkat 1 hingga peringkat 18 akan memimpin Liga 1, sementara peringkat 19 hingga 28 akan mengisi kuota di Liga 2. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan demi meningkatkan kualitas pengadil lapangan, PSSI akan menjamin kesehatan mereka, termasuk akan mendatangkan legenda wasit dunia Pierluigi Collina. Liga 1 yang ikut serta 55, lulus 28. Peringkat 1 sampai 18 bertugas di Liga 1. Peringkat 19 sampai 28 mengisi kuota di Liga 2. Ini yang saya rasa ini bagian kita mempercayakan wasit-wasit kita untuk bisa mandiri gitu ya. Nanti juga kita akan ada insentif ya. Saya juga sedang mendorong FIFA untuk mengirimkan wasit Collina ya, instruktur dari FIFA untuk datang ke Indonesia bertemu dengan para wasit juga supaya semangat gitu loh. Sementara itu sejumlah kejutan dipersiapkan PDI Perjuangan pada puncak acara Bulan Bung Karno. Sejumlah bakal calon wakil presiden yang akan menemani Ganjar Pranowo diprediksi akan hadir dalam acara besok. Puncak rangkaian Bulan Bung Karno akan digelar besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang acara, PDIP menjanjikan akan adanya sejumlah kejutan. Meski tidak merinci apa saja kejutan besok, namun sejumlah tokoh yang diprediksi masuk bursa bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo akan hadir. Bisa dilihat siapa saja yang hadir. Saya nggak terlalu hafal juga undangan yang kemudian diundang. Bisa saja dari orang-orang kemudian yang nanti hadir merupakan bacawa pres dari baca presnya PDI Perjuangan yang belum pernah saya sebutkan atau mungkin belum kelihatan. Karena ya disitulah kita akan melihat bahwa akan ada wajah-wajah baru atau wajah-wajah lama yang selama ini udah kami cermati
untuk bisa menjadi salah satu bacawapres PDI Perjuangan. Sebelumnya sejumlah nama diprediksi akan menjadi bakal calon wakil presiden. Partai Persatuan Pembangunan sebagai salah satu partai pendukung Ganjar secara resmi mengusulkan nama Sandiaga Salahuddin Uno menjadi bakal calon wakil presiden. Kemesraan antara PDIP dan Partai Demokrat juga sudah terlihat. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan keduanya membuat banyak pihak memprediksi AHY masuk dalam bursa bacawa pres menemani Ganjar Pranowo. Sementara itu, usai Rakernas PDIP pada 6 Juni 2023, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sempat menyebut sejumlah nama bacawa pres. Mereka adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno turut menghadiri PITAYA atau Parade Budaya Rangkaian Pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023 di Denpasar, Bali. Pesta Kesenian Bali tahun 2023 yang dibuka oleh Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri ini diharapkan dapat menopang terciptanya lapangan kerja di tahun 2024 mendatang. Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri Pesta Kesenian Bali tahun 2023 yang resmi dibuka oleh Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri di Denpasar, Bali. Perhelatan kesenian di Bali ini terasa sangat spesial dan menjadi penanda pertumbuhan ekonomi Bali yang saat ini mencapai 6,4% atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang sudah 100% kembali dalam menyerap lapangan kerja seperti sebelum pandemi. Ini yang patut kita syukuri, dan juga penjualan produk-produk ekonomi kreatif yang meningkat. Saya berharap PKB ini akan semakin meriah dengan harapan ikut menopang terciptanya lapangan kerja sejumlah 4,4 juta di tahun 2020. Sandiaga dalam kunjungannya ke Bali juga menghadiri gelaran Bali Beyond Travel Fair tahun 2023 di Denpasar, Bali. Lebih dari 350 buyers dari 51 negara dan 230 sellers dari 5 negara turut hadir dalam BBTF 2023 ini. BBTF 2023 hadir untuk mendorong pemulihan pariwisata di Bali dan menguatkan Indonesia sebagai pemimpin yang fokus kepada kebangkitan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis budaya yang bermartabat. Di Pulau Dewata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga bertemu dengan CEO Atlas Beach Fest, Ivan Tanjaya, dalam rangka kerjasama Atlas Beach Fest. Sinergi ini sebagai upaya menarik dan memperkenalkan produk-produk wisata dan ekonomi kreatif di Pulau Dewata. Dari Denpasar, Bali, Wiradana iNews melaporkan.